Motor Arif melaju pelan menembus kabut tebal di jalan hutan Banyuwangi. Hujan baru saja berhenti, tapi kabutnya tak wajar. GPS di ponselnya tiba-tiba hilang sinyal. Peta digitalnya berputar-putar, tapi tetap menunjukkan satu hal, tidak ada rute. Arif berhenti, turun dari motor dan mencoba menyalakan rokok. Suara seperti bayi menangis terdengar samar dari dalam kabut. Ia mematikan rokok itu. Entah kenapa, hawa di sekitarnya berubah dingin sekali. Dari arah depan, muncul sosok perempuan tua berjalan pelan. Kulitnya kelabu, matanya sayu tapi menusuk. "Masuk aja, nak," katanya dengan suara serak. "Udah ditunggu di dalam." Arif menatap heran. "Di dalam mana, Bu?" Perempuan itu cuma tersenyum, gigi hitamnya terlihat. Ia menunjuk ke kabut tebal di belakangnya. Dan saat Arif menatap ke arah yang ditunjuk, tiba-tiba di balik kabut, muncul cahaya kecil, seperti lampu minyak menyala di kejauhan. "Kalau kamu di posisi Arif, kamu lanjut atau putar balik sekarang?" Komentar di bawah. Karena setelah ini, dia menyesal seumur hidup. Arif memutuskan mengikuti cahaya itu. Langkahnya berat, tanah becek seperti menelan setiap pijakan. Tiba-tiba, kabut terbuka perlahan, menampakkan perkampungan tua, desa Sumberalas. Rumah-rumah bambu berdiri rapuh, diterangi lentera oranye redup. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Hanya diam. Tapi dari dalam rumah, Arif melihat bayangan orang lewat di balik tirai. "Permisi," katanya pelan. Tak ada jawaban. Tapi di ujung jalan kecil, tampak seorang gadis kecil berdiri. Pakaian putihnya kotor, rambut panjang menutupi wajahnya. Arif mendekat. "Dek, kamu tinggal di sini?" Gadis itu mendongak perlahan. Matanya kosong. 2 lubang hitam meneteskan cairan hitam kental. "Om, kau tersesat ya?" katanya pelan sambil tersenyum miring. "Kalau kamu lihat anak kecil seperti ini malam-malam, kamu sapa atau lari?" Arif mundur perlahan, tapi gadis itu menunduk. "Jangan ke sana, Om, tanahnya lapar." Belum sempat ia paham, tanah di depan mulai bergetar, seperti perut yang mengembang dan mengempis. Tiba-tiba, tanah itu retak. Tangan-tangan keluar dari dalam lumpur, pucat, kukunya patah, penuh lumpur. Satu mencengkeram kaki Arif kuat-kuat. Ia menjerit, berusaha melepaskan diri, tapi tanah itu terus menelan. Dari kejauhan, terdengar suara perempuan tua tadi. "Udah lama nggak ada yang datang." Arif berhasil menarik kakinya lepas lalu berlari ke rumah terdekat. Ia masuk, menutup pintu, napas terengah-engah. Tapi di atas meja, terdapat kepala manusia, mata terbuka, hidup. Kepala itu menatapnya. Suara lirih keluar. "Udah giliranmu, nak. Kamu berani nonton bagian berikutnya malam-malam?" Karena di part 4, kepala itu mulai bicara lebih banyak. Kepala itu pelan-pelan tersenyum, darah menetes di meja bambu. Suara dari luar mulai berdatangan, orang-orang berbisik, mendekat. Arif mengintip dari jendela. Rumah-rumah di luar mulai terbuka satu persatu. Dari setiap pintu, keluar sosok-sosok tanpa wajah membawa lentera menyala. Langkah mereka serempak, suara bisikannya, "Jaga lentera, jaga lentera." Arif mundur ke belakang. Tapi saat menoleh, kepala di meja itu sudah tidak ada. Yang ada hanya tubuh nenek tua berdiri tegak, tanpa kepala. Darah menetes dari lehernya, tapi tubuh itu bergerak. Dari sudut ruangan, kepala tadi kini duduk di kursi, tersenyum. "Kami cuma butuh 1 orang lagi," katanya. "Kau penggantinya. Kalau kamu lihat lentera berkedip malam ini, ingat itu bukan angin." Arif kabur keluar rumah. Nafasnya berat. Ia menembus kabut, melewati gerbang bambu bertuliskan "Jangan kembali." Tapi begitu keluar, ia terkejut. Ia kembali di tempat yang sama. Desa itu berulang, sama persis, tapi lebih gelap. 1 lentera tambahan menyala di tengah jalan. Dari kegelapan, gadis kecil tanpa mata muncul lagi. Tangannya menggenggam sesuatu. Sebuah kepala bayi. Matanya terpejam, darah menetes di pipinya. "Dia belum dikubur," katanya pelan. "Sekarang giliranmu jaga lentera." Arif menatap tangannya sendiri. Di situ sudah ada lentera menyala. Kabut menelan wajahnya, dan dari kejauhan, satu bisikan terakhir terdengar. "Kalau lihat cahaya ini, lari."
Like kalau kamu nonton sampai akhir. Komen saya lihat lentera biar tahu kamu cukup berani buat part 2 dari kisah nyata Banyuwangi berikutnya.